Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat salam sejahtera buat semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam jumpa dengan Diana Erliana Lesmana di pelatihan khusus implementasi pembelajaran PAUD berkualitas dengan kurikulum Merdeka. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah pra membaca anak usia dini. Baik, sebelum mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon izin saya mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Bacalah maka kamu akan tahu. Bacalah maka kamu akan mengerti. Bacalah maka kamu akan mengenal lebih dalam. Bacalah hingga kamu lupa akan lelah. Bacalah hingga kamu menjadi cinta. Bacalah hingga cintamu dapat mengubah dunia. Oke, baik Bapak Ibu yang baik hati, yang luar biasa, tetap semangat untuk belajar. Kita pahami dulu tentang apa itu membaca dan pra membaca. Oke, membaca adalah dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas dalam melafalkan, mengeja, membunyikan simbol-simbol, abjad, hingga menjadi kata sampai kalimat yang memiliki makna. Dan pra membaca merupakan rangkaian proses dari membaca sebelum anak dapat membaca. Jadi untuk anak usia dini ini masih pada tahap pra membaca. Oke, baik. Di tahap apa tahapan perkembangan membaca anak usia dini? Oke, yang pertama adalah tahapan magical stage atau tahap fantasi. Pada tahap ini, anak akan menjadikan buku sebagai media mainan yang menyenangkan. Anak menggunakan buku untuk bermain dengan temannya, melihat, membalik halaman buku, juga membawa buku kesukaannya ke sana kemari. Ya, barangkali Bapak Ibu pernah melihat ya, ada anak yang senang sekali membawa buku ke sana kemari ya, dan aktivitasnya hanya melihat, membolak-balik halamannya. Ya, ini adalah masa tahapan yang pertama, tahap fantasi. Nah, ini adalah suatu tantangan buat kita. Jadi sebaiknya anak mulai dari bayi pada saat dia sudah bisa berinteraksi ya, apalagi kalau Bapak Ibu membiasakan membacakan buku sejak mereka bayi gitu ya. Setelah mereka sudah bisa merespon, ada buku khusus untuk bayi ya. Sebenarnya ada buku yang terbuat dari kain ya, dan itu sangat lembut, bisa digunakan untuk mereka bermain ya, dengan dan meraba buku itu. Jadi di sana ada tekstur yang bervariasi dan ada suara atau bunyinya. Buku khusus bayi ini dapat dibeli ya, dan ini sangat penting, sangat bermakna buat mereka. Selain mereka dikenalkan gambar, warna, kemudian ada bunyinya, juga memulai membiasakan mereka sejak dini mengenal buku. Jadi prinsipnya adalah bagaimana di sini anak-anak mencintai buku atau menyukai buku sejak dini. Lalu di tahap kedua ada tahap self concept stage atau tahap pembentukan konsep diri. Pada tahap ini anak sudah mulai terlibat dalam kegiatan membaca dengan berpura-pura membaca buku dan memahami gambar berdasarkan pengalaman yang diperoleh.
Dari sini anak juga akan menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan tulisan yang ada di dalam buku. Ya, di sini mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar atau melihat tingkah anak-anak, apalagi mereka merespon sebuah buku dengan celotehannya yang lucu, dan itu bukan berarti mereka bisa membaca isi tulisannya ya. Bahkan apa yang menjadi celotehannya itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di buku itu. Jadi kegiatan pura-pura ini adalah salah satu respon positif anak terhadap buku. Ya, jadi biarkan saja. Ya, ini adalah tahapan kedua perkembangan membaca anak usia dini. Kemudian di tahap ketiga, bridging reading stage atau tahap membaca gambar. Nah, pada tahap ini anak mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam buku dan menemukan kata yang pernah ditemui sebelumnya. Anak juga sudah mengenal huruf abjad. Nah, ini sudah mulai meningkat kemampuannya, sudah mengenal abjad, mengenal huruf, kemudian bisa menemukan kata-kata ya yang pernah mereka lihat sebelumnya gitu ya. Entah kata-kata itu ditemukan di buku yang lain atau di di lingkungan tempat dia tinggal dan tempat dia sekolah gitu ya. Jadi di sini mulailah dia muncul kesadaran ya akan tulisan di dalam buku. Nah, ini merupakan kemajuan ya dalam tahapan membaca. Lalu di tahap ketiga, take off reader stage atau tahap pengenalan bacaan. Nah, pada tahap ini anak sudah mulai tertarik pada bacaan. Dia dapat mengingat tulisan dalam konteks tertentu, berusaha mengenal tanda-tanda pada lingkungan, serta membaca berbagai tanda, misal papan iklan, kotak susu, rambu lalu lintas, dan lainnya. Jadi dari bacaan itu ada inspirasi, mereka menjadi tahu ya, dan punya respon ya pada saat mereka melihat papan iklan atau mungkin restoran yang mereka sukai. Di sana ada nama restorannya dan dia jadi sudah hafal bentuk tulisannya dan huruf-hurufnya apa, sehingga hanya melihat simbol itu dia sudah tahu itu restoran apa ya, seperti itu. Oke, ini sudah meningkat tahapannya, dia sudah mulai tertarik pada bacaannya ya. Oleh karena itu biasakan mereka selalu berinteraksi dengan buku. Nah, kemudian tahapan yang terakhir itu independent reader stage atau tahap membaca lancar. Ini tahapannya sudah lebih berkembang lagi. Nah, tahapan ini dia sudah dapat membaca tulisan dengan lancar tanpa dibimbing ya, tanpa didampingi oleh orang yang terdekatnya. Bahkan anak sudah mampu memahami dan berpikir kritis terhadap hasil pengalaman membacanya. Nah, inilah pentingnya. Jadi anak-anak dengan menggunakan buku, mulanya dia awalnya berkenalan dengan buku, mulai menyukai buku, lalu dia tertarik untuk membaca tulisan dalam buku itu ya. Awalnya gambar dulu ya, dari gambar, kemudian dia sudah mulai tertarik dengan gambar dan tulisannya, dengan bacaannya ya. Bisa jadi anak juga sudah punya minat ya, sudah punya kesukaan buku apa yang dia sukai ya, dan ini sebaiknya diakomodir. Jadi biarkan mereka juga memilih buku yang mereka sukai ya, selama buku itu aman buat mereka. Kita hanya memberikan pendampingan, kemudian kita mengawasi selama buku itu memang cocok untuk dibaca oleh anak usianya. Biarkan saja dia memilih itu ya. Di sana dia pelan-pelan setelah dia belajar dari pembaca gambar, simbol dan lain sebagainya, kemudian sudah mengenal abjad, lalu bisa mengenal tulisannya. Kemudian dia pelan-pelan sudah memahami isi dari buku tersebut. Bahkan dia bisa menceritakan kembali isi buku yang dia baca ya, dan kemungkinan dia bisa mendiskusikannya dengan teman-teman ya,
atau mungkin dia akan banyak bertanya kepada guru atau orang tua tentang suatu hal yang menarik perhatiannya dan mungkin belum dipahami maksudnya. Itu saya pernah alami juga ya. Jadi anak murid saya belajar membacanya dengan buku cerita ya. Ternyata ada satu anak, dia senang sekali dengan komik. Nah, komik itu menjadi buku favoritnya ya. Kemudian saya tidak melarang dia, walaupun sebenarnya komik itu cocoknya untuk anak-anak di atas anak-anak SD gitu ya. Tapi ternyata melalui komik itu dia menjadi tertarik untuk membacanya. Awalnya tidak lancar membacanya, sampai lancar membacanya dan bisa menceritakan kepada teman-temannya. Itulah yang diharapkan melalui buku cerita, anak-anak dapat membaca paham. Ya, bukan hanya sekedar bisa membaca ya melalui hafalan bunyi-bunyi saja, tetapi bagaimana mereka bisa membaca lancar dan memahami isi bacaannya. Itu tahapan membaca anak usia dini. Lalu bagaimana kita bisa melihat anak itu siap membaca? Ini ada ciri-cirinya ya. Yang pertama, anak memiliki ketertarikan terhadap buku dan aktivitas membaca. Hal ini dapat terjadi kalau memang sudah dibiasakan sejak dini. Ya, sebelum dia masuk ke sekolah, sebaiknya anak-anak dibiasakan dengan buku. Jadi kalau sudah masuk sekolah dia baru dikenalkan, berarti dia membutuhkan proses untuk membuat tertarik. Karena menjadi tertarik itu nggak tiba-tiba langsung tertarik gitu ya. Nah, ini harus terus distimulasi. Oke, yang kedua, sudah memiliki kemampuan memahami. Anak mulai memahami kategorisasi objek. Ya, di sini sejalan usia dia sudah mampu mengenali gambar, memahami maksud dari gambar itu, lalu bisa memahami fungsi dari objek yang dia amati. Kemudian ketiga, anak memiliki kesiapan berbahasa. Anak sudah berbicara jelas dan dapat dimengerti oleh orang lain, mampu membuat kalimat seperti anak-anak seusianya, yaitu membuat kalimat yang terdiri dari 5-8 kata dan memiliki pembendaharaan kata sesuai dengan rata-rata teman seusianya. Nah, yang ketiga ini anak yang sudah bicaranya jelas, kemudian dapat dimengerti temannya, dia akan mampu membuat kalimat ya, kalimat yang lumayan panjang ya, 5-8 kata. Nah, ini dia sudah bisa dinyatakan untuk siap untuk membaca. Oleh karena itu, bila ada yang terlambat, misalnya terlambat dalam atau bisa dikatakan terlambat bicara atau speed delay ya, sebaiknya kita tidak pantang menyerah ya. Jadi tidak menyerah ya. Jadi tetap stimulasi anak itu, sering-seringlah membacakan buku, mendongeng, diajak bicara, kemudian tetap dikenalkan dengan buku-buku cerita ya, sekalipun dia tidak bisa mengucapkannya, tetapi pada saat waktunya dia sudah bisa bicara, semua kosakata yang dia dapat, yang dia simpan di memori otaknya akan meluncur semuanya. Itu ya. Oleh karena itu penting sekali mempersiapkan sedini mungkin pada saat anak-anak di masa kritisnya perkembangan otak itu ya, dalam arti mereka sedang menyimpan semua amunisi di dalam otaknya. Orang tua, pengasuh, guru harus menggunakan bahasa yang baik, sehingga pada saat anak itu sudah mulai muncul, bisa bicara ya, kemudian bisa menyampaikan, mengekspresikan diri dengan bahasanya, itu akan menggunakan bahasa yang baik juga. Nah, seperti itu ya. Jadi pada anak-anak kita harus berhati-hati dalam bicara ya, karena nanti akan ditiru oleh mereka. Oke, kemudian yang keempat, anak memiliki konsep persepsi. Di sini setiap anak mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu. Nah, itu dia
apalagi mereka masih pada tahap fantasi ya, sehingga pentingnya kita memberikan persepsi yang benar terhadap sebuah konsep apapun gitu ya. Nah, keterampilan pramembaca adalah bagian penting dari kesiapan sekolah anak dan pengembangan literasi dini. Nah, ini kegiatan praaksaraan ya. Kementerian Pendidikan sudah pernah ya, ini sebenarnya sudah lama ya ini disosialisasikan apa yang harus dilakukan pada tahap prakeaksaraan. Ada hal yang perlu dilakukan, yang harus dilakukan pada tahap prakeaksaraan ini, dan ada yang harus kita tinggalkan atau kita tidak lakukan lagi ya. Kenapa saya katakan tidak lakukan lagi? Karena apa yang harus kita tinggalkan berarti adalah sesuatu yang pernah dilakukan di masa lalu. Jadi kita harus coba dirubah mindsetnya pertama, kemudian kita rubah caranya. Oke, di sini ada yang kita harus lakukan dan ada yang kita tinggalkan. Semuanya itu, keduanya itu untuk apa? Nah, tujuannya supaya anak mampu meniru, mengekspresikan karakter, berbicara lebih akurat, mampu mendengarkan, mengajukan dan menjawab pertanyaan, lalu mampu menyampaikan dan menceritakan pengalaman, dan mampu mengatasi emosi. Oke, ini ada tujuannya ya. Jadi bisa dibayangkan ya, pada saat kita masih menggunakan cara-cara tradisional yang konvensional, di sini anak-anak akan mempengaruhi emosinya dia ya, apalagi dipaksa. Bahkan sesuatu yang dipaksakan ya akan menimbulkan luka batin, apalagi sampai ada kekerasan verbal di sana. Nah, oke. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, menumbuhkan lebih banyak penguasaan kosakata. Nah, menumbuhkan lebih banyak kosakata. Jadi apapun yang mereka amati, apapun yang mereka lihat di sekitarnya, di lingkungan kita, itu adalah tujuan kita memperkaya kosakata anak. Jadi bagaimana untuk penguasaan kosakatanya? Ya kita harus sering-sering memberikan banyak kegiatan, ya. Dan buku-buku itu bisa memperkaya kosakata mereka. Lalu melakukan kegiatan mendongeng ya, mendongeng dengan alat atau tanpa alat. Itu bisa kita lakukan juga dengan buku ya, tapi mendongeng dan membacakan buku cerita itu berbeda ya. Nah, mendongeng menggunakan buku atau mendongeng menggunakan alat yang lainnya, atau mungkin tanpa alat jadi dengan ekspresi dan gestur tubuh pendongengnya saja, itu memiliki kesan yang mendalam bagi mereka. Tapi ingat bahwa rentang konsentrasi mereka pendek, jadi upayakan dongengnya itu juga dikelola semenarik mungkin ya. Pada saat anak-anak konsentrasinya sudah tidak fokus gitu ya, sudah mulai menurun, kita harus punya strategi khusus, trik khusus ya, supaya mereka jadi tertarik lagi untuk mendengarkan. Nah, oke, mendongeng. Kemudian membacakan buku imajinatif dan kreatif. Nah, ini ya, membacakan buku. Jadi tidak hanya guru, tapi orang tua juga sebaiknya diberikan edukasi terkait dengan ini. Pentingnya membacakan buku pada anak-anak. Jadi pastikan bukunya juga disesuaikan dengan usianya ya. Semakin kecil usianya, bukunya juga semakin sederhana tetapi menarik ya, gambar-gambarnya berwarna-warni, kemudian biasanya tulisannya lebih sedikit. Nah, semakin dia usianya bertambah dan semakin sudah memahami tentang keaksaraan, bukunya bisa lebih banyak tulisannya. Biasanya gitu ya, ada tahapannya. Kemudian jelajah kekayaan bahasa ya, jelajah kekayaan bahasa dengan berbagai objek-objek konkret yang ada di sekitarnya ya. Ini juga bagian dari mengenalan kosakata.
Kemudian menyiapkan lingkungan beraksara. Nah, lingkungan beraksara itu bisa disetting atau diciptakan oleh guru di kelasnya masing-masing atau di lingkungan sekolahnya ya. Eh, dari awal masuk sampai bagian-bagian tertentu gitu ya, itu sebaiknya diisi oleh literasi ya, seperti sampai tempat sendal, tempat sepatu, loker anak itu berikan namanya, khususnya mungkin untuk namanya masing-masing ya, nama anak gitu ya, supaya mereka tahu oh ini nama saya, oh seperti ini bentuk huruf nama saya. Dan awalnya yang tadinya mereka tidak tahu, belum bisa membaca, lama-lama sudah hafal dengan sendirinya ya, karena setiap hari mereka lihat dan mereka terbiasa menaruhnya di sana sesuai dengan namanya. Jadi sudah terekam lebih 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 lama. Nah, kemudian ya lingkungan kelas juga saran saya sebaiknya juga menggunakan tematik, atau kalaupun tidak tematik, di kelas itu kita benar-benar ciptakan banyak sekali, kita hiasannya itu benar-benar bermakna. Kalau memasang gambar di dinding, gunakan foto aslinya lalu ada namanya, nama bendanya itu apa, nama objeknya itu apa. Kemudian misalnya kita mau mau memperkenalkan angka juga demikian. Angka dan abjad itu adalah benda abstrak, jadi bagaimana kita mengkonkretkannya ya. Jadi apa yang kita pajang, apa yang kita tempel ya di dinding itu ada maknanya buat mereka. Dulu di kelas saya temanya adalah alam semesta, jadi di setiap sudut ruang kelas saya itu penuh dengan gambar, dan misalnya terkait dengan alam semesta, di situ berarti ada sistem tata surya gitu ya. Kemudian absen anak dalam bentuk roket. Kemudian semua benda yang ada di situ, dari papan tulis, meja, kursi, dinding, lantai, jendela, saya berikan namanya ya. Karena saya TKIT, ada 3 bahasa yang diperkenalkan, jadi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, itu ternyata terbukti teman-teman, pada saat anak saya sudah lancar membaca, dia baca semuanya yang ada di sekitar kelasnya ya. Kosakata itulah yang penting ya, sehingga apa yang kita buat ya, hiasan kelas itu benar-benar bermakna buat pengembangan literasi mereka, khususnya untuk prakaaksaraan. Oke, ini yang harus kita lakukan. Lalu yang harus kita tinggalkan adalah mengajarkan membaca tidak sesuai dengan perkembangan anak. Nah ini ya, ini banyak yang terjadi ya, sehingga pada usia-usia tertentu gitu ya, anak-anak dipaksa untuk mengenal huruf, kemudian mereka dipaksa membunyikan, menyambungkan huruf gitu, mengeja gitu ya. Nah ini tidak sesuai dengan perkembangan mereka ya. Jadi mereka seperti di drilling ya, dipaksakan untuk mengerti gitu ya. Jadi akhirnya munculnya adalah pemaksaan, dan munculnya adalah membuat mereka jenuh, membuat bosan, bahkan bisa trauma ya. Nah, memaksakan anak belajar membaca bunyi tanpa makna. Nah, ini ya, zaman dahulu kala masih dilakukan seperti ini ya. Misalnya kita menggunakan latihan bacanya, saya masih ingat ya, bukunya kecil gitu ya, kemudian nggak ada gambarnya di sana ya, isinya tulisan semua untuk mereka eja gitu ya. Saya masih ingat kata-katanya, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, Ibu Budi pergi ke pasar gitu ya. Dan hal ini kalau mereka bisa hafal, tapi mereka hanya hafal tapi tidak paham maknanya.
ya, karena mereka dituntut untuk hafal. Nah, kalau anak-anak yang pintar menghafal ini akan nggak jadi masalah cepat hafalnya ya. Jadi kalau pada saat diulang lagi dia tahu dia sudah hafal. Tapi berbeda kalau sudah paham ya. Jadi menyambungkan suku kata, kemudian ke kata, lalu kalimat, kalau tidak dihafal itu akan lebih baik ya. Jadi mereka sudah paham. Tapi kalau hafalan ya pada saat tidak ketemu yang sama atau mungkin diacak, ya bisa saja dia tidak bisa membacanya. Itu ya. Kemudian memaksakan anak mengajar, menulis, dan berhitung tanpa makna. Ini dia yang seperti dilakukan teman-teman di tingkat SD ya. Kalau di tingkat SD di mana mereka sudah dianggap lebih siap lagi mentalnya ya, kita lakukan caranya di tingkat PAUD gitu. Sehingga apa yang terjadi, mereka hanya bisa membaca saja tapi tidak bisa memahami, dan mereka hanya menulis tapi tidak tahu apa yang ditulis. Mereka hanya bisa berhitung karena hafalan gitu ya. Nah ini yang harusnya kita hindarkan dan kita tinggalkan ya. Jadi dan ini berkaitan dengan memberikan lembar kerja berlebihan ya. Setiap hari anak-anak diberikan LKH. Setiap hari ada buku paket dan majalah gitu ya. Dan maaf sekali, banyak sekali buku paket yang apalagi yang harganya juga yang sangat murah gitu ya. Lebih banyak kegiatannya ya seperti itu, menulis gitu ya. Kemudian tidak jauh dari menulis, menarik garis, melengkapi titik-titik gitu ya. Ini masih banyak yang menggunakan hal ini. Padahal seharusnya sebaiknya seperti menulis titik-titik gitu ya, itu harus didampingi supaya mereka mengetahui arahnya. Dan sebelum mereka menulis seperti itu ada tahapannya. Jadi jangan diberikan dulu kegiatan menulis seperti itu sebelum mereka mengenal arah, posisi seperti itu ya. Nah ini jadi tantangan buat kita ya. Mulailah kurangi lembaran kerja ya, LK itu, lalu buatlah kegiatan yang bermakna, kegiatan bermain yang menyenangkan buat mereka, buat anak-anak. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena akan terjadi sesuatu yang saya pahami adalah yang disebut kesulitan belajar di kelas 4, dan saya sudah pernah menghadapi anak seperti ini. Ternyata anak ini sudah jenuh sekali dengan pola belajar yang seperti itu ya. Sehingga di kelas 4 seharusnya mereka stabil, seharusnya mereka siap belajar secara penuh sebagaimana pelajar. Di saat itulah mereka sudah merasa jenuh. Akhirnya mereka prestasinya menurun. Yang tadinya menanjak dengan grafik yang menanjak, tiba-tiba dia menurun drastis karena mengalami kesulitan belajar. Oke, kemudian tinggalkan juga menganjurkan orang tua agar ikut kursus membaca. Ya, ini juga sebaiknya gitu ya. Berikanlah alternatif gitu. Dalam arti pastikan anak itu akan bisa membaca pada waktunya gitu ya. Ini perlu ada komunikasi dengan orang tua murid. Dan biasanya orang tua murid yang tidak sabar itu yang akan sebenarnya menjerumuskan anaknya sendiri. Ya, jadi pastikan kita memberikan edukasi yang benar dan kita treatment anak-anak kita untuk kegiatan keaksaraannya. Ya bukannya tidak boleh diajarkan membaca, justru harus disiapkan, apalagi di usia menjelang mereka masuk SD gitu ya, kesiapan belajar mereka di SD. Jadi tetap mereka calistungnya harus dikenalkan, harus dilatih gitu. Hanya kita menggunakan cara-cara yang membuat mereka tidak bosan, tidak terganggu mentalnya gitu ya. Sudah kita tinggalkan saja cara-cara lama ya yang membuat anak-anak tidak nyaman gitu ya. Oke, kemudian
apa sih dukungan guru nih barangkali bisa menginspirasi ya. Bisa saya ambil dari sumbernya dari Very Well Mind ya. Asah kemampuan pra membaca si kecil dengan cara, nah tadi ya, bacakan buku secara rutin. Nah, kalau bisa nih teman-teman yang punya sekolah bikin program membaca buku 1 lembar 1 hari gitu ya. Jadi ini PR mereka di rumah ya, dibacakan buku 1 lembar saja 1 hari. Bukunya apa ya, terserah, bukunya apa saja yang mereka punya atau yang anak-anak suka ya. Nah, nggak usah mahal ya, yang penting buku anak-anak PAUD itu, anak usia dini itu banyak gambarnya, berwarna, kemudian biasa tulisannya juga tidak terlalu banyak. Nah, nanti gurunya mengevaluasinya dengan bertanya apa yang sudah kalian apa yang dibacakan oleh ibu, ceritanya tentang apa, jadi gitu ya, dievaluasi, ditanyakan kepada anak-anak. Nah, ini penting sekali ya, jadi perlunya ada kerjasama dengan orang tua juga ya. Jadi berikan edukasi yang benar juga kepada orang tua, siapapun lah, yang paling tidak 1 hari saja dibacakan 1 lembar saja ya, disisihkan waktunya untuk ini. Oke, kemudian yang kedua, membuat picture book bersama anak. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu, bisa dicoba dilakukan ya di sekolah. Ini sangat menginspirasi. Picture book itu nggak perlu harus yang sudah jadi yang mahal gitu ya. Kita bisa buat loh bersama anak-anak ya. Jadi seluruh aktivitas anak ya sesuai dengan temanya gitu ya. Kan ada tuh mereka mengerjakan apa. Nah, itu ditempelkan di buku kosong ya. Kemudian di buku itulah yang akan dijadikan sebagai picture book. Nah, kemudian misalnya produknya ada produk sampai 2 minggu gitu ya, dengan satu tema yang sama, lalu dikumpulkan di sana. Nah, nanti secara bergantian bu guru bertanya apa yang kalian buat, kemudian adakan dialog lah dengan anak ya secara bergantian. Lalu kalau anak itu belum bisa menulis, berarti kita tuliskan hasil jawaban tanya jawab anaknya itu di buku itu ya, sehingga gambarnya atau tugas yang mereka buat itu ada maknanya. Nah, ya seperti hitung-hitung membuat portofolio sih sebenarnya, tetapi di sini kita buat sebagai buku bergambar ya, tentang aktivitas mereka gitu ya. Nah, ini menarik ya teman-teman, bisa dicoba ya. Misalnya mau mengadakan project apa gitu ya, nah hasilnya portofolionya di masing-masing anak ditempelkan di buku kosong ya, menjadi picture book nantinya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mengamati logo, simbol yang ada di sekitar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, anak-anak itu pasti sudah lebih hafal dari kita ya, melihat setnya atau gambar atau penampakan gedungnya saja dia sudah tahu itu restoran apa gitu ya. Nah, berawal dari situ itu sebenarnya hal yang sederhana ya. Mereka mungkin belum bisa membaca, tapi karena mereka pernah ke sana, kemudian hafal itu apa gitu ya, jadi mereka bisa membaca simbol itu gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa, nggak ada masalah kita mengenalkan simbol itu. Jadi mereka sudah bisa membaca simbol atau logo yang mereka lihat. Kemudian bermain magnet huruf. Nah, ini juga sebaiknya memang kita punya ya, magnet huruf itu enak dipakainya. Dan ini juga saya pakai juga ya, magnet huruf atau kertas yang mudah dihapus, buku magic book itu. Ini juga untuk melatih anak untuk mengenal huruf dan menyusun suku kata atau kata. Ya, biasanya saya sih di sini ada kartu katanya juga. Kemudian saya lakukan secara individual ya. Jadi mereka juga berlatih menulis apa yang ada di apa yang mereka susun gitu ya, lalu ditulis kembali. Nah, ada seperti ini saya lakukan individual untuk melatih membaca ya, pra membaca.
Oke, yang kelima, mengarang cerita dari gambar. Ya, anak-anak pada tahap fantasi, kemudian anak-anak yang punya imajinasi yang luar biasa, itu biasanya ini bisa terungkap ya, terekspresi dengan sendirinya dengan melihat gambar hewan tertentu di buku itu, dia dapat mengarang-arang cerita. Jadi kalau terjadi seperti ini, biarkan saja. Atau kita biasanya pada saat kita membacakan buku, uh, kita bisa menceritakan hal yang lain di luar tulisan yang ada di buku itu tidak masalah ya. Jadi mengajak anak berinteraksi itu atau membuat mereka tertarik dengan apa yang kita bawakan, itu kita harus memiliki media ya, itu nanti seperti gambar ya. Gambar itu memiliki ketertarikan yang kuat ya untuk anak-anak. Oke, ini dukungan guru dan orang tua ya, siapa tahu menginspirasi teman-teman untuk membuat kegiatan dan mengasah kemampuan membaca anak-anak kita. Nah, selain itu tadi saya sampaikan lingkungan kita juga harus sangat mendukung ya, lingkungan beraksara. Jadi pastikan ada pojok baca di kelas gitu ya, walaupun kelas kita sangat sederhana, tapi tetap sebaiknya disediakan pojok baca walaupun sangat kecil gitu ya. Sediakan buku-buku yang berkualitas, bergambar gitu ya, atau buku-buku yang mereka sukai. Nah, ini adalah setting kelas ya, tapi sayangnya ini bukan kelas saya tidak sempat memfotonya secara lengkap gitu ya, dan saya kehilangan dokumentasi itu. Jadi ini ya gambarannya, bahwa apa yang ditempel, apa yang digantung, apa yang yang ada di sekitarnya gitulah. Jadi pastikan ada nama-namanya jelas, dan kalaupun mau mengenalkan abjad di sini ya, boleh juga ya. Seperti saya A sampai Z, huruf besar dan huruf kecil itu saya pasang dengan ukuran lumayan besar, dan agar mereka bisa melihat lebih jelas gitu ya, di atas ya, di dinding paling atas. Nanti nggak kelihatan, justru saya buatnya lebih besar, sehingga anak-anak kalau pada saat mereka sedang meniru huruf, mereka tinggal melihat yang ada di yang sudah kita pasang. Atau juga saya menyiapkan satu lembaran huruf A sampai Z, angka 1 sampai 10, untuk mereka kalau pada saat mereka mau meniru huruf gitu ya, itu kita sudah sediakan huruf-hurufnya ya, yang bisa mereka tiru. Kemudian juga gambar-gambar, tuliskan sesuai dengan namanya ya, jangan sampai gini, misalnya gambarnya gajah tapi ditulisnya di situ nama-nama hari ya, itu nanti akan memang kreatif, tetapi nanti maknanya jadi kurang ya. Nanti pada saat mereka bisa membaca, mereka akan melihat itu seperti gajah, atau gajah dengan nama hari ya, nggak pas gitu ya rasanya. Saya lebih cenderung kalau mau seperti itu pakai bentuk yang lain aja, yang tidak menimbulkan apa-apa gitu ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini juga menarik ya teman-teman. Ada jam, kemudian ada angka-angkanya gitu ya, dan semua rak, loker itu diberi nama. Oke, itu seperti itu. Dan kelas warna-warni ya, tidak terlalu ramai tapi juga tidak terlalu sepi ya, karena khawatir kalau terlalu banyak hiasannya gitu ya, akan menimbulkan bisa memecah konsentrasi anak ya. Oke. Nah, ini adalah lingkungan beraksara di ruang publik. Teman-teman, siapa tahu ini menjadi inspirasi di wilayah masing-masing ya, di daerah masing-masing. Kalau di Jakarta nih ada kampung literasi. Nah, walaupun kampungnya itu sangat sempit, tapi kreatif ya. Ada pojok baca di sana, kemudian ada tempat penyimpanan buku, dan anak-anak
bisa membaca buku di sana. Jadi kreativitas ini memang harus berdasarkan kesadaran ya dari masyarakat sekitarnya. Nah, tidak penting berada di tempat yang sederhana atau mewah, tapi bagaimana bisa menciptakan sebuah lingkungan yang baik, yang positif. Nah, di Jakarta hampir semua kecamatan atau wilayah itu ada rumah pintar. Saya sudah beberapa kali mengajar di rumah pintar ya, pernah mendongeng di rumah pintar atau mengajak anak-anak mewarnai, menggambar dan lain sebagainya di rumah pintar. Dan yang menariknya, pasum rumah pintar ini selain ada bangunan juga ada lapangan yang mereka berikan fasilitas sarana bermain outdoor yang bagus gitu ya. Kemudian aman, nyaman, ada tempat buat lansia olahraga juga. Kemudian di ruangannya, perpustakaannya ber-AC ya, banyak bukunya, banyak mainannya, ada ruang serbaguna yang bisa dimanfaatkan guru dan anak-anak di sana. Luar biasa pokoknya. Nah ya, kalau memang lingkungannya itu memungkinkan ya, tanahnya, lahannya memungkinkan. Tapi biarpun di setengah kampung yang padat, rumah pintar ini bisa dibuat sedemikian rupa. Ini adalah terobosan yang menarik ya, luar biasa ya, di kota Jakarta di masa kepemimpinannya Bapak Anies Baswedan. Oke, yang di kanan itu ada pojok baca di tengah sawah loh teman-teman ya. Walaupun sederhana, lihat anak-anak sangat antusias membaca ya. Di sini yang penting adalah niat kita ya, dan apa ya, niat kita yang ingin memajukan bangsa, ingin memajukan lingkungan, ingin memberikan hal-hal yang baik dan positif kepada anak-anak. Nah, ini adalah salah satu lingkungan beraksara di ruang publik. Oke, teman-teman. Di sini saya akan memberikan gambaran foto-foto kegiatan bermain keaksaraan ya, semoga menginspirasi teman-teman semua. Taram. Nah, ya, ini ada beberapa kegiatan mengenal huruf ya. Seperti yang sebelumnya kita sudah mengenal loose part. Nah, loose part bisa dimanfaatkan untuk pengenalan keaksaraan ya, untuk berbagai kegiatan pra membaca, pra berhitung, pra menulis, sains ya, dengan bahan-bahan loose part kita bisa bikin demikian ya. Oke. Kemudian ini juga bisa terlihat ya, anak-anak mengenal huruf vokal, huruf konsonan, bisa mengurutkan huruf-hurufnya ya, mencocokkan dengan gambar ya. Bermula kalau sering-sering seperti ini ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mereka akan terbiasa ya. Jadi mereka lebih cepat paham dengan kegiatan yang membuat mereka bekerja, terlibat aktif di sini. Nah, ini ya, ide ini agak menarik, bagaimana menyusun sebuah kata yang bermakna dengan memilih berbagai jenis huruf yang sesuai. Nah, ini juga lihat teman-teman ya, ada jalur huruf ya, mengenalkan arah, posisi gitu ya, harus kemana jalannya gitu ya. Dan ini pastinya sebelum mereka berkenalan dengan menulis gitu ya, mereka sudah paham jalur huruf A, B, C, D sampai Z gitu seperti apa, dan nanti akan terbiasa untuk membuatnya sesuai dengan jalur atau alurnya. Nah, ini juga demikian ya. Ini adalah kegiatan kreatif yang bisa dilakukan. Dan biasanya anak-anak itu sudah mulai merangkai. Awal yang pertama kali yang mereka lakukan, merangkai namanya sendiri. Jadi dia sudah distimulasi mengenal huruf-huruf bagian namanya sendiri ya, nama-nama panggilan biasanya. Nah, ini bisa memanfaatkan tutup botol ya,
Kemudian di sini ada piring ya, piring dari styrofoam dan lain sebagainya ya. Nah, oke. Nah, ini mengenal kosakata. Mengenal kosakata gunakan dengan gambar yang sebenar gambar dan tulisan yang sebenarnya. Ya, jadi pengenalan ini penting ya, dari gambarnya, ada kosakatanya atau ada tulisannya gitu ya. Nah, belajarnya mulai dari sini ya. Jadi kemudian anak-anak bisa merangkai nama benda ya dari potongan-potongan huruf. Jadi penting ya punyanya kartu kata, kemudian potongan-potongan huruf ya untuk mereka rangkai menjadi satu suku kosakata ya. Oke, baik, yuk kita latihan. Sebentar. Kita latihan di sini ya. Ceritanya nih saya hilangkan dulu ya. Nah, kita saya ingin memberikan inspirasi buat teman-teman. Pada saat kita mengenalkan sebuah objek, benda dengan pengamatan ya, pertama kali kan memang kita harus memberikan inspirasi nih. Inspirasinya bisa dengan menggunakan benda konkret atau benda tiruan atau menonton video atau memperlihatkan gambar. Nah, kalau saya lebih cenderung menggunakan benda konkret ya, seperti yang saya sering lakukan di sekolah. Misalnya pada tema binatang menggunakan ayam kan gampang dicari, gampang mudah lah dan anak-anak kenal itu dengan ayam. Lalu ayamnya dibawa, mereka diminta mengamati ayam yang saya bawa, dan kita melakukan tanya jawab di sana ya, menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang sehingga banyak sekali yang mereka jawab ya dengan jawaban yang banyak ya. Bisa saja seperti ini misalnya. Dan sebenarnya intinya pada saat kita memperkenalkan benda itu, objek yang akan kita jadikan sumber belajar itu, jadi semua kosakatanya kita tuliskan di papan tulis ya. Kosakata yang ditemukan dari jawaban anak-anak kita tuliskan di papan tulis, dan biasanya saya tidak hapus selama kegiatan itu berlangsung, kegiatan tema itu berlangsung. Nah, kenapa? Jadi bila nanti anak-anak ingin menyampaikan atau mengkomunikasikan kegiatannya gitu ya, untuk pengenalan dalam kegiatan menulisnya, yang dituliskan adalah kosakata. Seperti itu gambarannya ya. Dan mereka juga berlatih mengenal kosakata melalui benda atau objek pengamatan. Misalnya pun kita menggunakan benda konkret, sebaiknya nih, apalagi di kurikulum Merdeka ya, berbasis bahan buku bacaan. Nah, di kurikulum Merdeka ciri khasnya juga selain project ya, pembelajaran menggunakan buku bacaan. Jadi kalau misalnya mengenalkan ayam, kita usahakan ada buku cerita tentang ayam ya, buku cerita tentang ayam untuk menguatkan pemikiran dan konsep anak-anak. Baik, nah ini contohnya ya. Misalnya coba kalian amati apa yang ibu guru bawa, misalnya gitu. Misalnya mereka menjawab ayam, kita tuliskan A-Y-A-M, ayam. Nah, mereka kita kenalkan juga huruf-hurufnya. Baik teman-teman, ini ayam. Nah, apa yang saja yang ayam miliki ya? Nah, bisa di sana nanti ada banyak jawaban, dan kita pelan-pelan saja apapun jawaban anak, kalau memang itu tepat dan memang sesuai, kita tuliskan ya. Kalau misalnya ada jawaban yang tidak tepat, yang tidak nyambung, kita berikan pengertian. Coba dilihat lagi, diperhatikan kembali, apakah benar yang kamu bilang, apakah ayam mempunyai itu gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi bukannya kita patahkan, kita terima, kita hargai, tapi kita coba berikan evaluasi ya, supaya mereka tidak asal menyebutkan saja. Nah, nah apa saja
yang apa ciri-ciri ayam? Ayo sebutkan misalnya gitu ya. Misalnya ada kaki, K A K I. Oke, baik. Apalagi paruh, P A R U H, paruh. Terus semuanya apa yang mereka sampaikan kita catatkan. Ya, kalau di TKB yang pada saat mereka sudah bisa menulis dan bisa menulis lancar atau mungkin lagi latihan menulis, saya juga biasanya silakan siapa yang tahu apalagi nih, dan mereka yang menulis sendiri. Mungkin berantakan ya, nanti kita rapikan, ditempatkan di paling atas gitu ya. Nah, apa yang kalian lihat? Coba kalian lihat apa saja? Oh, ada jenggernya, ada bulunya, ada semua kosakata baru atau bagian-bagian itu kita tuliskan yang dari hasil pengamatan mereka. Oke, nanti berkembang terus tuh tanya jawabnya ya, sampai mereka bisa menyebutkan makanan olahan ayam gitu ya. Kemudian bagaimana makanan ayam, di mana ayam tinggal, sampai seperti itu ya. Karena dalam pengamatan gunakan pendekatan 5W1H. Dalam pertanyaan menggunakan 5W1H ya. Dan teman-teman ada buku bacaan kan tadi, buku bacaannya juga bisa kita bacakan atau kita perlihatkan, atau kita menambahkan lagi gambar-gambar ya, gambar ayam dari berbagai jenis, kan ayam itu banyak jenisnya ya. Kemudian gambar ayam berbagai jenis atau binatang unggas dengan binatang unggas lain selain ayam, sehingga mereka distimulasi untuk membuat perbandingan ya. Bu guru itu mirip ya sama bebek. Oh iya ya, sama ya, mirip ya, tapi sepertinya ada yang berbeda. Coba kalian perhatikan apa yang berbeda ayam dan bebek. Nah itu ya, kita stimulasi anak berpikir analitik itu seperti itu caranya. Ada perbandingan, ada yang mereka lihat, yang mereka merasakan ada pembedaan atau ada persamaan. Nah, persamaannya itu apa? Mungkin saja ya, oh iya samanya kakinya 2. Oh, coba kalian perhatikan kembali kaki ayam dan kaki bebek, apakah sama? Ini ya menarik sekali. Jadi semua kosakata itu boleh dituliskan ya, dituliskan di papan tulis gitu. Oke, ini sedikit latihan bagaimana pada saat awal pembelajaran, sebelum anak-anak melakukan kegiatan inti, perlu sekali memberikan mereka inspirasi dengan menggunakan benda-benda konkret ya, dengan gambar, dengan buku bacaan dan lain sebagainya, untuk dapat menambah pembendaraan kosakata yang ditemukan dari objek yang mereka amati. Oke, itu saja terkait dengan ini, dengan materi pra membaca. Quote today-nya adalah, ada banyak cara meluaskan dunia anak-anak Anda. Mengajarinya mencintai buku adalah cara terbaik. Jacqueline Kennedy. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan, ada manfaatnya dan mudah dipahami. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dan kekurangan, karena salah dan kurang adalah keterbatasan saya sebagai manusia, dan yang benar adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar dan mempraktekannya di sekolah masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.